Selamat datang di serial video pembelajaran PAMSIMAS. Pandemi COVID-19 mengubah cara kita berkegiatan, termasuk pada pelaksanaan program PAMSIMAS. Menindaklanjuti situasi terkini, cara pelaksanaan kunjungan lapangan dan uji petik harus disesuaikan sehingga mengurangi risiko paparan dari virus. Dan pemantauan dan pelaporan program harus memuat tentang kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Sebelum membahas materi ini lebih jauh, mari kita refresh pemahaman kita tentang instrumen pemantauan program PAMSIMAS. Program PAMSIMAS memiliki beberapa instrumen pemantauan, yaitu 1. Rencana Kerja Tahunan atau Annual Work Plan (AWP) yang terdiri dari uraian kegiatan pada setiap tingkatan, pelaku kegiatan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Rencana kerja ini merupakan acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Quick Status atau QS, pemantauan secara cepat progres kegiatan di lapangan melalui aplikasi PAMSIMAS. 3. Sistem Informasi Manajemen atau SIM yang berisikan data-data kegiatan baik pada proses perencanaan, pada proses pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan atau keberlanjutan. 4. Layanan Informasi dan Pengaduan atau LIP. Ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan memantau permasalahan, memantau pengaduan, dan sharing informasi terhadap pelaksanaan program PAMSIMAS. 5. Web PAMSIMAS. Web ini bisa digunakan untuk mendapatkan berita-berita, artikel, foto-foto pelaksanaan, dan profil kegiatan pada suatu daerah. Melalui web PAMSIMAS juga bisa diakses pedoman, juknis, POB PAMSIMAS, aplikasi SIM, dan aplikasi LIP, serta aplikasi pendukung lainnya. 6. Kunjungan lapangan, yaitu kegiatan monitoring dengan melakukan kunjungan langsung secara sampling ke kabupaten dan desa yang bertujuan untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan, coaching, pemeriksaan pemanfaatan dana BLM, dan pelaksanaan konstruksi serta keberlanjutan. Kegiatan kunjungan lapangan ini bertujuan untuk memastikan pencapaian kualitas dan pemenuhan prinsip-prinsip program. Kegiatan kunjungan lapangan ini terdiri dari 1. Kunjungan lapangan uji petik. 2. Kunjungan lapangan pencapaian target atau proses kegiatan. Dan 3. Kunjungan lapangan tindak lanjut hasil temuan. Pelaksanaan kunjungan lapangan di lokasi PAMSIMAS di masa pandemi ini harus memperhatikan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk kegiatan uji petik, apabila pembatasan atau tidak bisa melakukan kunjungan secara langsung, maka dapat dilakukan melalui telepon, video call, video conference, pesan SMS, pesan elektronik atau email, melalui fasilitator atau KKM, atau KPSPAMS, atau masyarakat, untuk melakukan wawancara dengan pelaku atau pemanfaat atau calon pemanfaat, serta pemeriksaan dokumen dan pengecekan kondisi lapangan. Pelaksanaan uji petik secara online, baik yang dilakukan oleh ROMS Kabupaten, ROMS Provinsi, dan NMC, dalam pelaksanaannya harus difasilitasi oleh FM dalam penyiapan masyarakat atau KKM, atau Kepala Desa, atau KPSPAMS, dan penyiapan dokumen, serta kondisi pekerjaan di lapangan. Pengumpulan masyarakat untuk kegiatan uji petik secara online ini tidak boleh lebih dari 5 orang dan harus selalu memperhatikan protokol pencegahan penyebaran COVID-19, seperti melakukan physical distancing, menggunakan masker, dan melakukan CTPS di awal dan akhir kegiatan. Selanjutnya, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita diharuskan untuk melaporkan pelaksanaan pencegahan penyebaran COVID-19 yang dilakukan di lokasi program sesuai prosedur yang telah ditetapkan, yaitu pengukuran suhu tubuh pada pagi hari, siang hari, dan sore hari, penggunaan APD, dalam hal ini masker,
kegiatan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan. Format pengisian laporan akan dijelaskan sebagai berikut. Format laporan kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19. Laporan ini diisi oleh Satlak Pamsimas setiap hari dan dilaporkan setiap minggu ke tim FM setelah ditandatangani oleh Satlak Pamsimas. Pengisian format dilakukan selama kegiatan di lokasi Pamsimas berlangsung. Lembaran format disediakan untuk 1 minggu, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. FM akan merekap laporan dari Satlak ini dan melaporkannya ke ROMS Kabupaten yang selanjutnya dilaporkan kepada ROMS Provinsi dan DPMU. ROMS Provinsi sendiri akan mengirimkan laporan kepada Satker pada Balai PPW dan NMC. Bagaimana cara mengisi format laporan ini akan diterangkan sebagai berikut. Pada kolom nama tenaga kerja, diisi sesuai dengan nama orang yang bekerja di lokasi pekerjaan. Kemudian, pada kolom jenis tenaga kerja, diisi sesuai dengan jenisnya, yaitu huruf KT untuk kepala tukang, huruf T untuk tukang, dan huruf P untuk pekerja. Kemudian, pada judul kolom, diisi tanggal saat pekerjaan berlangsung. Selanjutnya, untuk pengukuran suhu, diisi setelah melakukan pengukuran suhu pada saat pagi, siang, maupun sore hari. Persyaratan maksimal suhu tubuh untuk bisa melakukan aktivitas di lokasi pekerjaan adalah lebih kecil dari 38 derajat Celcius. Kolom selanjutnya, yaitu kolom pakai masker, diberikan tanda checklist apabila tenaga kerja itu memakai masker, atau tanda silang apabila tidak memakai masker. Berikutnya adalah kolom CTPS. Diberikan tanda checklist apabila tenaga kerja tersebut melakukan cuci tangan pakai sabun dan diisi tanda silang apabila tidak melakukan kegiatan cuci tangan pakai sabun sebelum memulai pekerjaan dan setelah melaksanakan pekerjaan pada hari itu. Demikian seterusnya pada hari berikutnya, Satlak melakukan kegiatan yang sama, yaitu mengecek suhu tubuh setiap pekerja, mengecek pemakaian masker, dan mengecek kegiatan cuci tangan pakai sabun. Format ini apabila sudah diisi sampai dengan hari Minggu atau akhir minggu, maka ditandatangani oleh Satlak untuk kemudian dilaporkan ke tim FM. Format selanjutnya adalah pelaporan tim FM setiap bulan. Laporan ini adalah rekap dari laporan mingguan dari Satlak setiap akhir minggu dari setiap desa yang jadi wilayah pemantauan tim FM. Cara pengisian format tersebut adalah sebagai berikut. Pada kolom desa, diisi nama-nama desa yang menjadi wilayah pemantauan tim FM. Kemudian kolom berikutnya, jumlah tenaga kerja, diisi sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam 1 bulan. Kemudian pada kolom HOK, diisi jumlah hari orang kerja dalam 1 bulan tersebut. HOK dalam 1 bulan adalah penjumlahan dari hari seluruh tenaga kerja yang bekerja dalam 1 bulan. Selanjutnya untuk masing-masing desa, diisi rekap dari hasil pengukuran suhu, berapa kali jumlah pengukuran suhu, berapa yang memenuhi syarat, dalam hal ini adalah lebih kecil dari 38 derajat Celcius dan berapa yang tidak memenuhi syarat. Demikian juga untuk pemakaian masker, berapa orang yang memakai masker dan berapa orang yang tidak memakai masker. Pengisian kolom pengecekan CTPS juga demikian. Diisi dengan jumlah berapa orang yang melakukan cuci tangan pakai sabun dan berapa orang yang tidak melakukan cuci tangan pakai sabun. Karena laporan tim FM ini adalah rekap pemantauan dalam 1 bulan, maka jumlah dari pengecekan suhu, pemakaian masker, dan CTPS harus sebanding dengan jumlah HOK atau hari orang kerja. Format ini ditandatangani oleh semua tim FM dan diketahui oleh fasilitator senior atau FS. Kemudian pada akhir bulan, laporan ini dikirimkan ke ROMS Kabupaten. Demikian pembahasan video pembelajaran kita kali ini.
Sampai bertemu di video pembelajaran lainnya.